Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asraris sairin salihin amin. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi, dan bahwasanya Nabi beliau shadiqun adalah benar fi jami'i ma pada seluruh apa-apa akhbara bihi yang beliau kabarkan bihi dengan ma. Kita wajib mempercayai dan membenarkan kepada seluruh kabar dan informasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kudu yakin, kita kudu percaya. Kemudian juga ya kalau ya dia enggak percaya kepada apa yang diingkar, kepada apa yang disampaikan oleh Nabi, dia ingkar. Ya, tapi kalau dia ingkarnya itu makluman biddi minaddin bidarurah, diketahui agama bidarurah tanpa pikir panjang, kita udah ngerti. Misalnya kayak sholat, kayak puasa, kayak zakat, itu kan maklumun minaddin bidarurah, diketahui dengan cara tanpa berpikir panjang, udah biasa itu kafaroh, maka dia hukumnya kufur. Dia bisa murtad, dia bisa berdosa besar murtad nantinya. Kita harus mempercayai seluruh apa yang disampaikan oleh beliau, oleh Nabi. Bagaimana itu? Misalnya ada hadis doif, ya kan, ada hadis hasan. Ya, sebenarnya hadis doif, hadis hasan, yang membuat hadis itu lemah kan bukan ucapannya beliau, bukan sabdanya Nabi. Yang membuat lemah adalah perawinya yang nyampein informasi tersebut. Padahal pada sisinya, pada hakikatnya ya semuanya bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting bukan hadis maudhu, bukan hadis buatan, bukan hadis bohongan. Nah itu ya kita harus ingkar di situ. Kalau hadis dhaif yang lemah, yang nyampein, yang membuat hadis itu lemah. Misalnya dari fulan bin fulan, dari fulan bin fulan lagi. Di situ ada nama Bapak Abdul Rojak, masya Allah. Wah, ini bagaimana nih kabarnya Bapak Abdul Rojak? Orangnya baik, soleh, apaan ini, begitu kan? Wah, karena di situ ada perawinya yang blee, gitu kan? Ya, udah lemah udah ini, iya, udah lemah banget ini. Karena harus dipilih, iya, perawi itu nggak boleh nongkrong di pinggir jalan, iya, nggak boleh. Apalagi sekarang kayak nongkrong di warkop misalnya. Pinggir jalan, wah itu bisa-bisa jadi itu hadisnya, jadi turun status hadisnya. Nggak boleh makan minum sambil berdiri misalnya, nggak boleh minum sambil tangan kebot misalnya, makan pakai tangan kebot, wah udah deh. Iya, namanya hadis mungkar, namanya udah ini itu jadi. Karena kenapa? Itu disleksinya luar biasa, itu perawi itu yang menyampaikan informasi tersebut. Nggak boleh makan minum sambil berdiri, ya nggak boleh minum pakai tangan kiri. Wah, udah status hadisnya bisa-bisa lemah sekali udah itu. Famin zalika, maka ia termasuk dari hal itu, termasuk bagian dari ma akhbaru bihi, apa yang disampaikan oleh Nabi, azabul qabri, adapun azab kubur. Kita wajib percaya tentang azab kubur, karena ini tentang hal-hal yang gaib yang kita enggak ketahuin, kecuali adalah orang yang udah berpengalaman. Apa azab kubur itu? Wahwa azabul barzakh, namanya azab barzakh. Ya, azab barzakh itu atau alam barzakh masih di dunia ini, tetapi ketika setelah orang sudah meninggal dunia, namanya azabul barzakh atau alam barzakh. Alam yang masih ada di dunia
tetapi ketika ya orang itu sudah meninggal dunia namanya alam barzakh. Iya. Kok dibilang azab kubur bukan azab barzakh? Istilahnya ya azab kubur, yang masyhurnya azab kubur. Ya, jadi ada azab kubur, di dalam kubur ada azabnya. Bagaimana kemudian kalau orang yang kagak dikubur, dibakar misalnya, ya tenggelam ke laut misalnya, kemudian dia dan lainnya kagak dikubur, misalnya dimakan binatang sampai habis nggak dikubur, nah, dikatakan sebagai azab kubur. Istilahnya aslinya adalah azabul barzakh atau alam barzakh. Udhifa ilal qabri li'annahul ghalib, disandarkan kepada istilah kubur karena al-ghalib itu yang normalnya, yang biasa adalah dikubur, kan begitu. Biasanya ghalibnya biasanya dikubur, maka terkenalnya azab kubur. Meskipun dia kagak dikubur, ya meskipun dia tenggelam, meskipun dia dibakar matinya, maka tetap dia akan mendapatkan, merasakan yang namanya azabul qabri, karena itu adalah istilah dari azabul barzakh. Ketika orang udah meninggal dunia, maka dia akan merasakan yang namanya azabul barzakh. Ya, bagaimana ya tentang azab kubur? Wah, banyak udah itu. Tentang azab kubur yang di hadis-hadis lain diterangin tentang dahsyatnya azab kubur, tergantung amal ibadah seseorang. Tapi ada sebuah hadis, ya, ma min abdin yaqulu salasa marrat inda qabri mayyit, tidaklah seorang hamba yang membaca 3 kali di sisi kuburannya mayit, dia baca Allahumma bihaqi Muhammadin wa ali Muhammadin la tu'adzib hadzal mayyit. Ya, Allahumma bihaqi Muhammadin wa ali Muhammadin, ya Allah dengan haknya Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad, la tu'adzib hadzal mayyit, jangan engkau azab mayit ini, illa rafa'ahu Allahu anhul azab ila yaumi yunfakhu fis-sur, melainkan Allah angkat azab yang ada di dalam kuburan tersebut sampai hari kiamat. Masya Allah. Kalau kita ziarah ke makam orang tua, ke keluarga, baca ini Allahumma bihaqi Muhammadin wa ali Muhammadin la tu'azzib hadzal mayyit, dibaca 3 kali, maka ya orang yang ada di dalam kuburan tersebut tidak diazab oleh Allah sampai hari kiamat nantinya. Luar biasa ini. Kalau kita ngelewatin kuburan jangan lupa demikian. Kemudian juga ada seorang perempuan yang datang kepada Imam Hasan. Ya, Imam Hasan Al-Basri. Ya, perempuan ini curhat kepada Imam Hasan. Dia bilang, putri saya meninggal dunia dan saya pengen ngeliat putri saya di dalam kuburan, bagaimana keadaannya dia, apakah dia baik, apakah dia dalam keadaan ketakutan, apalagi disiksa di dalam kuburan. Dia curhat. Kemudian Imam Hasan bilang, sholli arba'ah raka'atin ba'dal isya, sholat sunnahlah 4 rakaat setelah isya, dan baca setiap rakaatnya Fatihah kitab, baca suratul Fatihah, dan baca alhaakumut takasur 1 kali. Jadi ya rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca alhaakumut, rakaat kedua baca alhaakumut juga. Ya, kata Imam Hasan tersebut. Kemudian dia benar, dia baca itu summat toji'i, kemudian berbaringlah kamu, tidurlah kamu, dan bacalah sholawat kepada Nabi sampai kamu tidur. Ya, kalau pengen melihat anaknya kamu di dalam kuburan, sholat sunnah 4 rakaat, kemudian setelah Fatihah baca at-takasur, ya alhaakumut takasur, kemudian pas mau tidur
baca sholawat sama Nabi sampai tidur. Kemudian bener dilakuin sama itu perempuan. Pas dilihat di dalam mimpinya, perempuannya itu anaknya sedang disiksa, dia lagi dibelenggu, lagi dibendek, kemudian ya dalam keadaan disiksa oleh malaikat di dalam kuburan. Perempuan ini datang ke Imam Hasan, kemudian juga fagtamma, kemudian Imam Hasan juga ikut sedih, duka juga, berduka dengan kabar dari ibu dari putri tersebut. Kemudian bilang Imam Hasan, kalau begini ya kondisinya lagi begini, tasoddaqi anha, baca sedekahlah kamu atas nama putri kamu tersebut. Sedekah, kemudian atas nama anaknya kamu, niatin sedekah untuk pahalanya itu untuk putrinya kamu. Kemudian ternyata ya Imam Hasan di malam itu melihat bahwasanya si putri yang ada di dalam kuburan tersebut berada raudhah min riyadil jannah, ada taman di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Di atas kepalanya pakai mahkota yang terbuat dari cahaya. Ya, kemudian dia bilang, "A'raftani?" Ya, wahai Imam Hasan, kamu kenal gak sama saya? Faqala la, saya nggak kenal sama kamu. Ya, saya ini putrinya ibu yang datang kepada kamu. Lah katanya kamu lagi disiksa di dalam kuburan. Kok sekarang udah luar biasa, pakai mahkota, kemudian berada di taman yang ada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa begini nih wahai Imam, ya pada malam hari ya ada orang soleh yang lewatin kuburan saya, kemudian dia pas ngelewatin membaca sholawat kepada Nabi sekali, dan dijadikan pahala sholawat itu untuk kami yang ada di dalam kuburan. Lalu berkah sholawatnya itu Allah ya memerdekakan kami dari azab kubur. Semua yang ada di dalam siksanya Allah, ada 70.000 orang yang lagi di azab kubur, berkahnya satu sholawat orang soleh itu kami menjadi demikian, kami menjadi keadaan yang mulia. Masya Allah. Makanya kalau ngelewatin kuburan ya baca sholawat kepada Nabi. Kita lagi ngelewat malam hari, berangkat ngaji, pulang ngaji, ngelewatin kuburan, kita niatin aja sholawatnya untuk orang-orang yang ada di dalam kuburan. Insya Allah ketika lagi diazab, berkahnya sholawat itu ya menjadi meringankan kepada orang yang disiksa di dalam kubur. Ngelewatin ya, assalamualaikum Mbak, ya ini Mbak cucu Mbak, alhamdulillah masih kebagian banda walaupun sedikit ya. Makasih Mbak. Mbak jadi selawat gitu ya. Wa na'imuhu, dan juga di antara yang dikabarkan oleh Nabi adalah nikmat azab kubur, nikmat kubur, ayil qabri, artinya nikmat kubur. Bagi orang yang hidupnya dia sering berbuat kebaikan, dia sering beramal soleh, maka kuburannya itu tausi'uhu, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waja'lu qandilin fihi, dan di dalam kuburannya ada lentera, ada lampu yang menerangi orang tersebut. Ini menurut Imam Abdus Salam Al-Laqani, orang yang soleh, kenikmatan kubur, kuburnya menjadi luas dan kuburnya terang, ada lampunya. Kemudian wafathu taqatin fih, dan juga ada jendela atau lubang yang menghubungkan kuburan tersebut menuju ke surga. Kalau udah ada jendelanya, udah ada lubangnya, insya Allah ya kena angin surga menjadi adem. Wamtila'uhu birraihan, dan penuhnya kuburan birraihan, dengan tumbuh-tumbuhan yang harum, wangi-wangian yang enak.
wa ja'luhu raudhatan min riyadil jannah, dan dijadikan kuburan itu satu taman dari tamannya surga. Ini menurut Imam Abdus Salam Al-Laqani. Ya, ini diarahkan kepada hakikatnya, ya, diarahkan kepada benernya hakikatnya, bukan kepada kinayahnya, ya, bukan cuman sindirannya doang, tetapi hakikatnya beneran. Ini orang yang soleh kuburannya luas, tetapi sebaliknya orang yang toleh, orang yang suka maksiat, bukan nikmat kubur tetapi azab kubur. Wa su'alul malakaini mungkarin wa nakir, dan pertanyaan dua malaikat yakni mungkar wa nakir. Ada dua malaikat di alam kubur ketika orang baru masuk kubur, namanya mungkar nakir. Disebut namanya malaikat mungkar nakir bisuratin mungkaroh, dengan bentuk yang menakutkan, yang menjadi bencana besar bagi orang yang lihat malaikat tersebut. Sifatnya bagaimana? Aswadani, dua malaikat itu hitam. Azraqani, warnanya biru. Ayunuhuma, kedua matanya warnanya biru. Kakudurin nuhas, seperti kuali yang terbuat dari besi. Masya Allah, matanya biru kayak kuali yang terbuat dari besi. Kemudian juga ya, di riwayat yang lain suaranya itu karra'di, seperti petir. Kalau malaikat itu ngomong marrabbuka, Masya Allah, suaranya kayak petir yang menggelegar. Di mulutnya keluar api. Ketika nanya marrabbuka, ada apinya, suaranya kayak petir. Masing-masing kedua malaikat itu membawa mitraq, membawa godem, membawa palu. Masya Allah, serem juga ini. Lauduri babihil jibal lazabat, seandainya gunung itu digetok sama godem itu, lazabat, niscaya hancur. Masya Allah. Iya, gunung Kencana misalnya, gunung Salak di godem sama godem malaikat itu hancur, apalagi manusia itu. Masya Allah. Di riwayat yang lain bukan godam, bukan palu. Di riwayat yang lain mirzabatun, membawa tongkat. Ya, membawa tongkat masing-masing malaikat itu. Lawi jitama 'alaiha ahlul mina, seandainya orang-orang yang ada di Mina, ahlul Mina, yang ada di Mekah, ahlul Mina, seandainya dia berkumpul, ma'aqalluha, niscaya kagak berkurang tongkat tersebut, masih muat katanya, masih cukup. Orang yang ada di Mina duduk di atas tongkat itu, panjangnya gedenya kayak apa itu. Itu bagi mukmin yang ta'i. Ya, kalau buat orang mukmin yang taat, ya namanya mubasyir wa basyir. Ada pendapat yang lain namanya bukan mungkar nakir. Kalau mungkar nakir itu buat orang yang bandel, buat orang kafir, buat orang yang suka maksiat. Karena namanya mungkar nakir artinya nakutin, ya, nyeremin. Ya, kalau dia suaranya udah kayak petir, kemudian dari mulutnya keluar api. Tapi kalau orang soleh yang meninggal, sebutannya mubasyir wa basyir. Disebutnya pemberi kabar gembira. Iya. Kalau orang soleh yang ditanya, idza wufiqa lil jawab, kalau dikasih taufik oleh Allah bisa menjawab pertanyaan malaikat, malaikat itu ngomong, nam naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Masya Allah. Tidur udah, ya udah bisa jawab tidur, udah kayak pengantin baru tidurnya. Ya, pengantin baru kan kalau bangun kagak capek. Masya Allah, indah banget romannya. Itu kalau orang yang soleh. Wal ba'su, dan juga termasuk yang disampaikan oleh Nabi al-ba'su, tentang kebangkitan. Apa itu kebangkitan? Ibaratun an ihya'il mauta, adalah ungkapan tentang menghidupkan orang-orang
yang mati dan dikeluarin dari kuburnya mereka. Setelah mereka dikumpulkan sebagaimana ya dia dibangkitkan, jasad-jasad bagian badannya itu kumpul kembali. Yang sebelumnya dia udah hancur lebur atau bahkan habis dimakan sama ular, dimakan sama cacing sama ulat, maka dia bangun kembali sebagaimana biasanya. Meskipun meninggalnya enggak wajar, ya di situ dia akan kembali bangkit sebagaimana biasanya. Ada dulu orang yang ingkar datang kepada Nabi, wahai Nabi, ya seandainya kamu benar, ya tolong hidupin orang yang udah meninggal dunia, tulang-tulangnya ya dikasih sama Nabi. Wa atahu bi'azmin balin, dan tulangnya itu udah rusak, yufattituhu, diremukin sama orang itu, diremes-remes itu tulang udah hancur. Kemudian ya waqala atarallahu yuhi hadhihi ba'da ma buliya. Apakah kamu enggak tahu Allah lah yang menghidupkan ini setelah jasad tersebut rusak? Kata Nabi, na'am wa yab'atsuka wa yudkhilukan nar. Iya, Allah lah yang akan mengutus kamu dan Allah masukin kamu ke neraka. Terus turunlah surah Yasin. Awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Masih banyak yang lainnya. Wal hasyru, dan juga hasyar, dikumpulkannya dia, dikumpulkan, digiring dari dikumpulkan ilal mauqif, ke tempat berhentinya dia. Ya, berhentinya dia dikumpulin di situ. Kemudian ya mereka dikumpulin, mereka dalam keadaan telanjang nantinya. Di hadis yang lain diterangin dalam keadaan telanjang nantinya. Masya Allah. Apakah kita sibuk ngeliatin punyanya orang lain? Kagak bakal kita nggak mikirin, karena sibuk dengan keadaan takutnya kita sendiri. Saling sibuk sendiri nantinya. Percaya wal ba'si wal hasyri, ya semua pasti mengalami proses nantinya. Kita yang masih muda makin lama mengalami ya yang namanya tua. Ya, ketika udah tua, pelan-pelan kesehatan kita dikurangin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa yang kami panjangin umurnya, kata Allah, nunakishu fil khalqi, kami kurangin pelan-pelan kesehatan tubuhnya dia. Afala ya'qilun, apakah mereka tidak berpikir begitu? Lu punya pikiran apa kagak begitu? Udah tua masih begitu aja. Udah tua udah sakit-sakitan, Masya Allah, kagak punya pikiran loh. Bahasanya kita, kalau bahasanya Allah mah halus banget itu. Afala yaqilun, apakah mereka tidak berpikir? Wal qiyamah wal hisab wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin rafiq salatan turzaquna min ahli taufiq wa tuballighuna ila baitil atiq wa ziyarati qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana zarafna bi annana fatarafna wa annana asrafna
على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل أوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عز الحمد وآله وصحبه عدد تخصيصه والحمد لله في بدر والتناهي والحمد لله في بدر والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.